Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah semua masih diberi kesehatan ya. Oke, biar kalian lebih semangat lagi dalam belajar, hari ini ibu mau mengajak kalian untuk bernyanyi sambil bertepuk dulu. Nanti kalian ikuti ibu, setelah hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3, tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 kakak, tepuk jari 4 papat, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua, duduk yang rapi dan mulai berdoa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Karena kalian udah semangat, sekarang dilanjut dengan berdoa. Monggo Mas Bagas pimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Ya, hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah semua sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa coba? Siapa yang tadi malam sudah membaca? Ya Mbak Umi. Ya betul sekali, hari ini kita akan belajar tentang sifat ikhlas. Nah, sifat ikhlas. Oh ya, untuk sebelumnya ada yang nggak bawa kertas yang udah ibu minta? Bawa semua ya, nanti itu disimpan dulu ya, kita gunakan nanti setelah materi selesai. Oke. Sekarang kalian simak baik-baik PPT yang ada di depan kalian. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sifat ikhlas. Kompetensi dasarnya yang pertama itu ada memahami pengertian, contoh, dan juga dampak positif dari sifat ikhlas. Dan yang selanjutnya itu ada indikator. Yang pertama ada menjelaskan pengertian sifat ikhlas, menunjukkan contoh sifat ikhlas, dan yang ketiga itu menjelaskan dampak positif dari sifat ikhlas. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Kalian itu sih tujuannya apa belajar tentang sifat ikhlas hari ini? Nah, jadi tujuannya itu untuk agar kalian memahami pengertian, contoh, dan juga dampak positif sifat ikhlas ya. Nah, ikhlas, coba ibu mau tahu pengertian ikhlas yang kalian tahu. Coba Mbak Umi, coba ikhlas itu apa? Ya, membersihkan apa? Hati. Oh ya, terus coba Mas Romi, ikhlas itu apa Mas? Oke, ikhlas itu niat. Oke, coba ya, ikhlas itu apa? Nah, jadi secara bahasa ikhlas itu bermakna bersih dari kotoran. Nah, secara istilah, coba Mas Bagus dibaca pengertian ikhlas secara istilah. Ya, jadi secara istilah itu ikhlas berarti niat kita untuk mengharap ridhonya Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Nah, jadi kita dalam melakukan sesuatu itu harus dilandaskan dengan niat ya, dengan niat hanya semata-mata itu untuk mengharap ridhonya Allah ya. Jadi jangan ada embel-embel yang lain, jangan karena apa kita ingin dipuji atau kita ingin mencari perhatian orang lain, itu jangan. Jadi kita hanya semata-mata itu untuk mengharap ridhonya Allah. Nah, selanjutnya ada ya, niat yang ikhlas merupakan syarat amalan baik akan diterima Allah SWT. Nah, pernyataan ini itu sebagaimana perintahnya dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162 ya. Nanti kalian bisa hafalkan ya, kan kalian semua punya Al-Quran ya. Nanti Al-Qurannya dibuka, kemudian ayatnya dihafalkan. Contoh perilaku ikhlas ya, coba Mbak Nia, contoh perilaku ikhlas coba dibaca. Yang pertama itu ada apa ya? Membantu orang tua membersihkan rumah tanpa syarat ya, seperti meminta uang jajan lebih. Jadi jangan seperti itu. Jadi ketika kita di rumah, apabila kita dimintai bantuan sama orang tua, itu harus ikhlas. Kita harus ikhlas menjalankannya, melaksanakannya. Jadi
jangan pamrih, jangan kita meminta syarat kalau mau membantu itu nanti harus dibelikan mobilan atau dibelikan HP kayak gitu, jangan ya. Nah selanjutnya coba Mas Ilham, yang kedua itu ada apa? Ya, ikhlas dalam memberikan sedekah tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun. Jadi ketika kita udah sedekah ya udah, kita harus ikhlas lillahi ta'ala seperti itu ya. Jangan kita malah meminta imbalan. Kalau kayak gitu ya sama aja bohong ya kan. Nah, yang ketiga, berbuat baik kapanpun dan dimanapun tanpa bertujuan untuk memamerkannya di hadapan orang lain. Nah, jadi ketika kita mau berbuat baik, mau membantu seseorang yang membutuhkan seperti itu, kita itu harus melakukannya dimanapun dan kapanpun. Ketika ada yang kesusahan ya kita membantunya semampu kita seperti itu. Dan jangan memiliki tujuan itu untuk memamerkannya di hadapan orang lain, itu jangan. Nah selanjutnya itu ada tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain. Jadi ketika kita udah pernah memberi sesuatu, misal si Umi memberi jajan kepada Ilham, nah itu jangan diungkit-ungkit lagi, biarkanlah ketika kita udah memberi ya sudah, semoga bermanfaat, seperti itu aja, jangan diungkit-ungkit terus. Nah selanjutnya itu ada ikhlas dalam beribadah semata-mata hanya karena ingin mengharap ridhonya Allah dan tidak karena ingin dianggap agamis oleh orang lain. Nah jadi ketika kita dalam beribadah seperti itu, menjalankan perintahnya Allah, ya kita semata-mata tanamkan dalam diri kita itu semata-mata hanya untuk mengharap ridhonya Allah, seperti itu. Jangan karena ingin dinilai baik oleh orang lain, seperti itu. Selanjutnya itu ada dampak positif sifat ikhlas. Jadi apa sih dampak positifnya kepada diri kita kalau kita bersikap ikhlas dalam melakukan segala sesuatu? Yang pertama itu ada amalnya diterima oleh Allah SWT. Yang kedua itu ada mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga ada menemukan motivasi yang kuat. Nah yang keempat itu mendapat ridho Allah SWT. Jadi seperti itu ya penjelasan tentang sifat ikhlas. Sampai sini paham? Paham? Apa ada yang mau ditanyakan? Ya, coba Mbak Lina mau bertanya apa? Penjelasan tentang menumbuhkan motivasi yang kuat. Ya, jadi coba teman-teman yang lain ada yang mau tanya atau mau membantu menjawab? Nggak ada? Yaudah. Jadi menumbuhkan motivasi yang kuat. Nah ketika kita bersikap ikhlas dalam segala sesuatu, itu tentu dalam diri kita itu akan ada motivasi yang kuat untuk selalu membantu, seperti itu. Ketika kita sudah benar-benar memiliki jiwa ikhlas dalam diri kita, jadi kita akan selalu ingin membantu orang lain ya. Karena kemarin ibu udah meminta kalian untuk membawa kertas. Nah sebagai tugas kalian hari ini, kalian mengerjakan 5 soal yang ibu sudah letakkan soalnya di meja kalian. Itu dikerjakan ya secara individu. Kemudian kertas yang sudah kalian bawa itu silakan dibuat peta konsep. Nah ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya, yang masing-masing kelompok itu beranggotakan 4 anak. Nah peta konsepnya silakan dikerjakan sekarang, dan soalnya juga nanti disetorkan ke ibu ya. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang ya. Oke, karena waktunya sudah habis, coba sekarang kumpulkan ke ibu ya. Oke, coba ibu mau lihat peta konsep dari kelompok 1. Oke, sudah bagus ya. Ternyata kalian sudah paham materi hari ini ya. Apa ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada. Oke, karena nggak ada, ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini.
Silakan untuk LKS yang materi sifat ikhlas bisa dikerjakan di rumah, kemudian besok kita cocokkan bersama-sama. Oke, karena waktu sudah habis, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.